A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat pada subuh yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat subuh dengan berjamaah, dan alhamdulillah bisa kita teruskan dengan kajian tafsir di dalam satu kitab Shafwatul Tafasir. Semoga subuh yang penuh dengan keberkahan ini akan terus bisa meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal saleh yang kita lakukan Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian sebelumnya sudah kita kaji tentang orang-orang fasik, begitu juga kriteria orang-orang fasik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada manusia kenapa mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang akan kita baca, Allah akan memberikan penjelasan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, penciptaan khalifah di atas bumi ini. Allah Subhanahu wa taala di saat mau menciptakan khalifah di atas bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada seluruh para malaikat yang ada di dalam surga pada saat itu. Khalifah di dalam artian yakhluf ba'duhum ba'da, atau disebut yakhlufu ba'duhum ba'da, qarnan ba'da qarnin, jailan ba'da jail, atau juga yahlufu fi tanfidhi ahkamillah, yaitu mereka orang-orang yang akan melaksanakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas bumi ini. Siapa itu? Kita manusia yang akan melaksanakan perintah-perintah Allah di atas bumi ini. Mereka yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan khalifah yang dimaksud di dalam ayat yang akan kita kaji. Allah Subhanahu wa taala di saat mau menciptakan kita manusia, Allah mengumumkan lebih dahulu kepada seluruh penduduk surga yang di dalamnya ada malaikat dan ada di dalamnya iblis pada saat itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa id qala, dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di saat berfirman lil malaikati, kepada seluruh malaikat, seluruh penduduk yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, ini sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'ilun, akan menciptakan fil ardi, di atas bumi ini, khalifah, yaitu seorang khalifah
yang akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang terus silih berganti satu dengan yang lain, dari satu generasi kepada generasi yang lain, dari satu pemuda kepada pemuda yang lain. Itulah yang dimaksud khalifah di dalam ayat yang kita kaji ini. Maka pada saat itu muncul satu pertanyaan. Ada yang menyatakan ini adalah merupakan satu protes dari para malaikat. Para malaikat pada saat itu menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, proteslah mereka. Qalu, berkatalah mereka para malaikat itu, ataj'alu fiha, ya Allah, ya Tuhan kami, apakah Engkau akan menjadikan fiha, di dalam bumi ini, may yufsidu fiha, orang-orang yang akan melakukan kerusakan di dalam bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ayat ini bahwasanya di saat akan diciptakan kita manusia itu sudah diprotes oleh para malaikat. Karena manusia itu biasanya tabiatnya adalah yufsidu fiha, senantiasa melakukan kerusakan. Tatanan yang sudah baik dirusak oleh manusia. Maka al-ifsad itu, kerusakan itu tidak harus seseorang itu membakar hutan, merusak hutan. Akan tetapi di saat seseorang itu mensekutukan, menduakan Allah, dia itu telah melakukan kerusakan. Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, maka dia telah melakukan perbuatan kerusakan. Orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, maka dia telah melakukan kerusakan. Bukan hanya itu, manusia itu dinyatakan oleh para malaikat wa yasfikud dima, senantiasa menumpahkan darah. Hari ini mungkin kita dipertontonkan bagaimana negara-negara yang bersekongkol dengan Israel pada saat ini. Mereka ingin menyerang, bahkan melakukan satu genosida terhadap rakyat Palestina. Mereka mengebom, kita lihat hari ini, rumah sakit, padahal itu sudah tahu rumah sakit tapi dibom. Ratusan bahkan hampir 1000 manusia yang ada di dalamnya meninggal. Ini Allah menyatakan bahwasanya manusia itu senantiasa melakukan al-ifsad, kerusakan, dan yang kedua senantiasa melakukan safkud dima, yaitu menumpahkan darah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala di saat protes para malaikat, dan malaikat pada saat itu ingin mengunggulkan dirinya dengan menyatakan, nahnu ya Allah, kami senantiasa nusabbihu bihamdik, kami senantiasa bertasbih kepadamu dengan memuji Engkau ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan Engkau ya Allah. Di malaikat itu tugasnya hari per hari adalah senantiasa mengagungkan Allah dan bertasbih kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, terus diucapkan. Malaikat tidak pernah juga mengucapkan kalimat istighfar. Kenapa? Karena malaikat itu tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disyaratkan untuk banyak beristighfar kita manusia, karena kita manusia banyak melakukan yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh para rasul dahulu itu senantiasa menyerukan kepada umatnya agar senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam menyatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
wahai kaumku, senantiasalah kalian beristighfar kepada Allah, karena Allah adalah zat yang memberikan ampunan. Kalau malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh agar kita senantiasa beristighfar dengan minim, kata Nabi, 70 sampai 100 kali. Itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita menyatakan, inni astaghfiru fil yaum sab'ina marrah bal mi'a marrah. Saya, kata Nabi, senantiasa beristighfar di dalam sehari, yaitu 70 sampai 100 kali beristighfar. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah. Di saat para malaikat itu mengutarakan alasan ketidaksetujuannya, yang pertama dia ungkapkan karena manusia banyak melakukan kerusakan, yang kedua manusia banyak melakukan safkud dima, menumpahkan darah, yang ketiga malaikat menyatakan, kami Allah sudah banyak melakukan tasbih mengagungkan kepada Engkau ya Allah. Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala alasan itu. Allah menyatakan, qala, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya saya ini lebih mengetahui. Lebih mengetahui apa? Ma la ta'lamun, sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Maka cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tahu kepada malaikat, mengajarkan ilmu kepada malaikat itu melalui Nabi kita Adam alaihissalam lebih dahulu. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam seluruh nama-nama yang ada di atas bumi ini sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Allah menyatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama, dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Adam kepada Nabi kita Adam alaihissalam al-asma, seluruh nama-nama yang ada di atas bumi ini, kullaha, keseluruhannya. Ini namanya ini, yang ada di masjid itu ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang ada di atas bumi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dapur namanya ini semuanya diajarkan. Kalau dia semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Adam alaihi salam. Setelah Nabi kita Adam alaihissalam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat itu dengan menyatakan, tsumma aradhum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadapkan itu semuanya kepada para malaikat. Para malaikat pada saat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama-nama yang sudah diajarkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Bukti kalau Allah lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Buktinya bagaimana? Malaikat, Allah menyatakan, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bukti kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, saya coba sebutkan. Ini nanti ada di dunia. Apa sih namanya? Kodok-kodok malaikat. Di saat ditunjukkan, ini namanya apa wahai malaikat? Kodok-kodok tidak tahu. Seluruhnya ditanya tidak tahu. Maka pada saat itu para malaikat menyatakan, qalu, berkatalah para malaikat itu, subhanaka,
Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami ya Allah, illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Jadi malaikat itu tidak mengetahui sesuatu apapun kecuali Allah mengajarkan kepada dirinya. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha mengetahui dan Allah maha bijak dengan seluruh yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim, Allah maha bijak, seluruh yang diketahui oleh Allah, karena Allah maha mengetahui seluruh yang diketahui oleh Allah. Dan di saat Allah mengetahui itu semuanya, pasti ada sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Maka pada saat itu, karena malaikat tidak mengetahui tentang sesuatu apapun yang ada di atas bumi ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mengajarkan kepada para malaikat. Qala, berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, kabarkanlah wahai Adam tentang nama-nama itu, ajarkan kepada, yaitu malaikat itu, apa namanya ini, apa namanya ini, seluruhnya ajarkan yang sudah pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah malaikat itu tahu, qala falamma amba'ahu, maka setelah diketahui oleh malaikat, diajari oleh Nabi kita Adam alaihissalam, maka di saat Nabi kita Adam alaihissalam mengajari satu-satu, ini namanya ini namanya ini namanya ini namanya, seluruhnya diajarkan kepada malaikat, gurunya yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Baru setelah itu Allah menyatakan, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, tidaklah aku katakan kepada kalian semuanya, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku, kata Allah, lebih mengetahui seluruh yang gaib di beberapa langit dan bumi. Seluruhnya diketahui oleh Allah. Yang gaib, yang tidak diketahui oleh manusia secara kasat mata, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu yang ada di atas bumi. Dan Allah menyatakan, wa'lamu ma tubdun wa ma taktumun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian dan apa-apa yang kalian tampakkan. Tubduna wa ma kuntum taktumun, apapun yang kalian sembunyikan ataupun yang kalian menyatakan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh yang ada di atas bumi ini diketahui oleh Allah, entah itu masih rahasia ataupun yang sudah diucapkan oleh manusia, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita semuanya. Intinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran bahwasanya Allah pernah memerintahkan kepada Nabi kita Adam agar mengajarkan ilmu kepada para malaikat. Artinya Nabi kita Adam alaihissalam pernah mengajarkan, pernah menjadi guru dari para malaikat itu. Inilah ayat-ayat yang kita kaji. Allah Subhanahu wa ta'ala di saat menciptakan kita khalifah agar kita senantiasa bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah di atas bumi ini, seluruhnya berganti silih berganti. Setelah muda menjadi tua, setelah tua mati, diganti dengan yang lainnya, terus dari satu generasi kepada generasi yang lain. Semoga kita menjadi generasi yang terbaik di atas bumi ini dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Inilah ayat-ayat yang kita kaji, semoga memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya. Dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu